Nah kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni mengutip satu kutipan dari Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yanbaghi li muridin an yu'ahidallaha ta'ala ala fi'li syai'in mimma lam yukallifhu Allah ta'ala bihi. Tidak layak bagi seorang murid untuk melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah ta'ala kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi maulah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu tentang adab-adabnya seorang murid pada dirinya sendiri, yang berlaku untuk dirinya sendiri, yaitu yang ke-28, hifdzu al-ahdi ma'allahi ta'ala, yaitu menjaga perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, di mana seorang murid itu harus menjaga atau berkontinu, bermudawamah dalam melaksanakan taubat dari semua dosa yang pernah dilakukan. Ya, karena ketika seorang murid itu tidak merasa dia itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya dia telah membatalkan perjanjian antara dirinya dengan Allah ta'ala, dan itu termasuk dosa yang terbesar, bahkan bisa menjerat diri seorang murid itu kepada kemurtadan, kekafiran. Nah kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni mengutip satu kutipan dari Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yanbaghi li muridin an yu'ahidallaha ta'ala ala fi'li syai'in mimma lam yukallifhu Allah ta'ala bihi. Tidak layak bagi seorang murid untuk melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah ta'ala kepada dirinya. Contoh, saya mewajibkan diri saya untuk berpuasa selama-lamanya sampai saya meninggal, ya kan? 1. 2, misalnya, saya ini mewajibkan diri saya untuk melakukan sholat tahajud di setiap malamnya sampai saya meninggal. Atau contoh-contoh yang lain, misalnya segala sesuatu yang dari segala sesuatu yang tidak Allah Ta'ala wajibkan kepada seorang manusia. Kenapa seperti itu? Fa'innahu fi makruhati syariah ma yugni an dzalik. Ya karena dalam hal-hal yang tidak disukai oleh syariat itu sudah cukup. Ya artinya hal-hal yang dimakruhkan oleh syariat, karena hal yang makruh itu tidak masuk dalam kategori larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah menjadi sebuah lapangan keluasan atau kebebasan yang dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh manusia. Apa contohnya? Kita santai duduk bareng, ambil ngopi, ambil ngerokok, ngobrol sana sini, tapi pembahasannya itu bukan tentang agama. Berbicara mubah ya mubah, gitu. Nah tetapi ketika kita ini mewajibkan kepada diri kita untuk misalnya tidak mau ngomong kepada siapapun misalnya, ya, maka di situ terdapat satu beban, di mana beban ini dia wajibkan kepada diri sendiri, meskipun beban itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ternyata berat. Kenapa? Suma innahu qad la yu'anu ala ma'ahada rabbahu alaihi min dzalik.
Ya karena seorang murid yang mewajibkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri yang dari perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dia itu terkadang tidak dibantu oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakannya. Kenapa? Ya karena li'adami dukhulihi tahta syar'ihil asli. Ya tidak masuk, karena tidak masuk dalam kategori syariat yang asli. Ya kan? Makanya pada suatu hari ada 3 sahabat kalau tidak salah itu sowan ya menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, inilah asumudah, Rasulnya saya itu mau untuk melakukan puasa selamanya, ya kan? Kemudian yang satunya, ya Rasulullah, inni uridu an Allah atazawajan nisa, saya nggak pengen kawin selamanya, gitu. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, uridu an aqumal laila kullahu ila an amut. Saya pengen sholat tahajud di setiap malamnya sampai saya meninggal. Kata Rasulullah, inilah atazawwajun nisa, sungguh saya ini menikahi banyak perempuan. Wa ana uftiru yauman wa ana uftiru asum, dan saya ini ya kadang puasa, kadang enggak. Itu kan? Kemudian wa inni akumu wa anamu, dan saya ini adalah orang yang melek kadang, ya, artinya melakukan sholat tahajud dan terkadang tidur. Nah, di sini kan Rasulullah mengajarkan kepada 3 sahabat tadi yang ingin katakanlah mewajibkan satu ibadah kepada dirinya sendiri, yang ibadah itu pada hakikatnya tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala, tetapi Rasulullah pun menolak. Ya sebagaimana manusia biasa, ketika manusia itu membutuhkan untuk makan, ya makan, nggak usah memaksakan diri untuk puasa. Ketika manusia itu butuh istirahat, butuh tidur, ya tidur, nggak usah memaksakan diri untuk melek. Ketika manusia itu pengen menikah, ya maka tidak memaksakan diri untuk menikah. Nah, jadi ulah waka ya Kang Roni. Frustasi kira. Nah, di sini Imam Syahabuddin As-Suhrawardi, Abu Hafiz Umar bin Muhammad As-Suhrawardi, dan beliau ini adalah murid dari muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi Tuan Syekh itu memiliki seorang murid yang namanya Abu Najib As-Suhrawardi, dan Abu Najib ini memiliki murid ini Syahabuddin As-Suhrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Beliau sedikit banyak menceritakan tentang materi-materi tasawuf atau thariqah di dalam kitab ini Awariful Ma'arif. Jadi yang selain cetakan ini sebenarnya ada tuh di kitab Ihya, itu kan 4 jilid. Jadi di pinggirnya Ihya itu ada beberapa kitab, kalau nggak salah yang pertama itu tentang Fadailul Ihya, keutamaan-keutamaan dari kitab Ihya Ulumuddin, itu oleh Al-Idrus kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah kitab ini Awariful Ma'arif Syahabuddin As-Suhrawardi. Nah, kalau ini cetakan sendiri, ini enak. Beliau mengisahkan tentang kisah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi wasami'na anna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qala lahu ba'du sholihin. Sebagian orang-orang yang soleh itu berkata kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lima tazawwajta, kamu ngapain nikah wahai Tuan Syekh? Itu kata sebagian orang soleh. Faqala ma tazawwajtu hatta qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaj. Saya itu tidak mau nikah sampai Rasulullah itu mengatakan kepada saya, nikahlah engkau wahai Abdul Qadir. Tuh. Faqala lahu dzalika ar-rajul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru birrukhas wa tariqul qaum at-talazzum bil azimah. Kemudian sebagian orang yang soleh itu mengatakan kepada Tuan Syekh, Rasul itu memerintahkan untuk rukhsah, untuk melakukan hal-hal yang ringan, melakukan keringanan-keringanan. Sementara torikohnya kaum sufi itu adalah at-talazzum bil azimah, yaitu konsisten atau kontinu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berat.
kan tidak menikah gitu kan. Hah? Berat. Nah, jadi bagaimana ininya? Jadi sebenarnya, jadi kalau siapa ini Syekh Syahabuddin As-Suhrawardi tidak memberikan jawaban fala a'lamu ma qala Syekh fi jawabi. Lakinni aqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru birrukhas wa amarahu ala lisani syara'. Wa amma man iltaja'a ila Allah ta'ala wa iftaqara ilaihi wastakharahu fayukashifuhu Allahu bi tanbihihi iyyahu fi manamih wa amruhu hadza la yakunu amra rukhsah bal huwa amrun yatba'uhu amrul azimah arbabul azimah. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya thariqah itu dasarnya adalah menahan semua atau menanggung semua beban-beban yang berat. Ya misalnya kita disuruh untuk terus puasa sekian bulan, sekian tahun gitu oleh guru kita misalnya. Atau kita ini disuruh wiridan zikiran selama sekian puluh ribu dalam sekian bulan atau dalam sekian tahun misalnya. Itu adalah makomnya murid. Itu makomnya murid, artinya seorang murid yang belum ma'rifat, belum usul, belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia itu adalah seseorang yang dibebani dengan beban-beban yang berat. Nah, bisa jadi waktu itu Tuan Syekh, karena Tuan Syekh itu didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Udah kamu nikah wahai Abdul Qadir." Yaitu beliau sudah keluar daripada kekangan-kekangan hawa nafsu yang ada pada diri seorang murid pada umumnya. Nah, sehingga hal ini bukan termasuk rukhsah, tetapi justru ini termasuk azimah. Ya, artinya apa? Di sini kan ada ba'dus sholihin tadi atau orang laki-laki tadi yang berkata kepada Tuan Syekh, "Kamu ngapain nikah? Bukankah nikah itu adalah keringanan dari syariat?" Iya, memang keringanan, tapi karena saya itu sudah melampaui makom tersebut sehingga saya ini diberi keringanan oleh Rasulullah untuk nikah, gitu tuh. Makanya bagi seseorang yang masih dalam keadaan murid yang masih berada dalam kekangan hawa nafsu, otomatis walahwakan nikah. Ini khusus mengenai syarah halil mutajarrid wal mutaahil minasofia, seorang yang mutajarrid, dia itu sudah tidak bekerja sama sekali gitu kan. Makanya di sini faida qadarul faqiru ala muqawamatin nafsi wa rizqil ilmi wafir bi husnil muamalah fi mu'alajatin nafsi was sabar anhunna faqad hazal fadla wasta'mal al aql wahtada ila al amri sahal. Seorang fakir atau seorang murid yang mampu untuk melawan hawa nafsunya dan dia diberi rizki berupa ilmu yang luas, yaitu dengan adanya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan baik dalam menundukkan hawa nafsu, dan dia sabar dari hawa nafsu. Sungguh orang yang mampu untuk melawan hawa nafsu itu adalah seseorang yang mencapai keutamaan dan dia mencapai akal yang sempurna dan dia diberi petunjuk oleh Allah taala untuk mencapai satu hal yang mudah menurut syariat. Nah, sehingga di sini apa? Fa amma man iltaja ilallah. Barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah taala, waftaqara ilaihi, dia merasa butuh kepada Allah, wastakharahu, dan meminta kebaikan dari Allah taala, fa yukashifuhu Allahu bitanbihihi iyyahu fi manamih, kemudian Allah taala menyingkapkan kepada dirinya bahwa orang tersebut mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam tidur, maka wa amruhu hadza la yakunu amra rukhsatin, sehingga perintah tersebut bukan perintah rukhsah atau keringanan, tetapi amrun yatba'uhu arbabul azimah. Itu adalah masuk dalam kategori azimah. Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita bahwa segala sesuatu apapun yang kita inginkan, ya misalnya seperti Kang Roni gitu ya, yang pengen segera menikah gitu, ternyata Allah Ta'ala itu belum memberikannya, ya udah sabar gitu, sabar. Kenapa ya? Karena dalam kesabaran itu ada buah yang luar biasa.
yang sangat besar, kan? Terlebih lagi ketika dihadapkan dengan mahar dan biaya yang lumayan tinggi gitu kan. untuk untuk apalagi bidan gitu kan. Sehingga hal itu ya perlu disikapi dengan sabar dan tidak boleh terburu-buru. Ya karena memang pada awal mulanya Tuan Syekh itu kan pesantren di umur 17 tahun, pesantren tuh. Pamit ke ibunya karena ayahnya udah meninggal gitu kan, Syekh Said Musa Jangkid Dausyat itu meninggal waktu beliau masih belum lahir, bahkan belum lahir, masih di kandungan, ayah beliau sudah meninggal. Kemudian beliau hanya dididik oleh ibunya, kemudian dididik oleh kakeknya yaitu Syekh Said Abdullah As-Saumai sampai umur beliau itu 17 tahun. Nah, setelah 17 tahun beliau meminta izin kepada ibunya untuk pesantren, dan ketika pesantren itu memang udah lepas sama sekali, tidak ada hubungan lagi. Itu seakan-akan melepaskan si Tuan Syekh yang masih junior ini untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali lepas, nggak pernah ada hubungan lagi, nggak pernah balik ke rumah lagi. Tuh. Ketika umur 17 tahun di Baghdad ketemu dengan beberapa masyayikh seperti Syekh Pohola Kerkela, seperti Syekh Ad-Dabbas, kemudian Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi, dan juga yang lain-lainnya. Dididiklah di situ, digembleng, yang kemudian setelah itu beliau itu mengembara di padang pasir, ya kurang lebih berapa itu 33 tahun. Nah, setelah itu baru menikah. Nah, jadi beliau menikah itu umur berapa tuh, Kang Roni? 38 tahun. Nah, 38 tahun baru menikah. Nikahnya kapan? Ya ini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan atau mengatakan kepada beliau, wahai cucuku Abdul Qadir, udah tazawwaj, nikahlah kamu. Nah, itu buah dari kesabaran. Hitung aja, dari umur 17 tahun sampai ke 38, berapa itu? Kayak dihitung ya. 17, 27, 37, 21 tahun. Jadi setelah pesantren 21 tahun kakara ketemu yang nikah. Bahkan tidak hanya 1, 4 sekaligus. Wah, luar biasa teman-teman saya. 4 sekaligus. 4 sekaligus. Ya, makanya beliau di sini juga disebut kuntu uridu az-zawjah muddatan minaz zaman. Saya itu sudah pengen nikah dari masa yang sudah lama. Kan? Kemudian wala ajtari'u ala tazawwuj, tapi saya nggak berani untuk nikah. Kenapa? Khaufan min takdiril waqt, ya, takut mengganggu waktu saya, membuat waktu saya itu keruh. Nah, cuman falamma sabartu, ketika saya sabar, ila an balaghal kitabu ajalah, sampai waktu itu datang secara tepat, saqallahu li arba'a zaujatin. Tuh, maka Allah Ta'ala giring kepadaku 4 istri. 4 ini langsung ya. 4. Kemudian mana tadi? Ma fihinna illa man tunfiqu alayya iradatan wa rughbatan. Dan tidaklah dari 4 istri ini kecuali mereka yang memberikan nafkah kepada diriku, dan itu sesuai dengan iradah, sukarela, ya, wa rughbatan, dan cinta kepada diriku, sehingga waktu saya itu tidak sibuk yang dengan duit, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Fahadhi, dikomentari oleh musannif, fahadhi samratus sabril jamilil kamil. Ini merupakan buah dari kesabaran yang indah, yang sempurna. Maka kita sebagai seorang murid, fa idza sabarul faqiru, ketika seorang fakir, seorang murid itu sabar, wa talabal faraja minallah, dan dia ingin solusi dari Allah Ta'ala, maka ya'tihil faraju wal makhraj, maka solusi dan tempat dan jalan keluar itu akan datang kepada diri kita, sehingga kecuali sabar. Nah, ini ya artinya begini,
Tuan Syekh ini ketika ingin nikah tidak memaksakan diri untuk kudu nikah. Untuk. Bahkan karena beliau itu adalah seorang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Ya, diisi dengan zikir, diisi dengan sholat sunnah, diisi dengan tahajud, diisi dengan puasa dan seterusnya. Udah dilaksanakan itu dan tidak memaksakan diri untuk nikah. Meskipun nikah itu menurut pandangan syariat adalah satu hal yang sangat disukai, itu kan, oleh syariat, sehingga tidak mau membebankan diri dengan satu hal yang sebenarnya ya tidak wajib-wajib juga sih nikah mah, tidak wajib-wajib juga, tidak wajib-wajib juga, sehingga beliau itu tidak mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, makanya dari banyak ulama itu ada yang tidak nikah. Ya, namanya al-uzab. Jadi Syekh Abdul Fattah Buhudah rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama dari Suriah yang kemudian tinggalnya itu di Saudi, di Riyadh. Itu menyusun sebuah kitab yang judulnya itu adalah Al-Ulama Ul-Uzab. Jadi ulama-ulama yang tidak menikah. Ada itu. Di antaranya itu adalah Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Adhkar, punya kitab Riyadhus Shalihin, yang punya kitab Al-Arba'inun Nawawiyah, Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, dan seterusnya. Itu nggak nikah. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan ilmu. Gitu. Satu, dua, Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ibn Taimiyah yang sekarang jadi tokohnya para Wahabi gitu ya. Ya, itu pun sama kan, nggak menikah. Kemudian ada siapa? Imam Ibnul Arabi Al-Faqih. Al-Faqih, bukan yang sufi, karena Ibnu Arabi ada dua, ada yang faqih, ada yang sufi, ada yang ahli sufi. Kalau ahli sufinya nikah. Jadi kalau kita lihat dari biografi atau sejarahnya para tokoh-tokoh sufi itu rata-rata nikah itu. Nah, orang yang ahli fikih itu, apalagi yang bukan dalam jalur kesufian, itu rata-rata itu ya adalah satu dua yang nggak nikah. Ya, contohnya tadi seperti Imam Nawawi, kemudian Ibnu Arabi yang faqih ya, kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani, itu nggak nikah itu. Nah, tinggal tuh mangga. Barangkali gitu kan. Barangkali ingin menelusuri jalan yang pernah dilalui oleh Imam Nawawi gitu. Barangkali gitu. Tapi kalau melihat dari ahlu sufi rata-rata nikah. Gitu, rata-rata nikah ahlu sufi itu. Bahkan tidak hanya 1, 4. Contohnya seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 4 teman. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ayatnya. Masih ada lanjutan ini. Faida tazawwajal faqir, ketika seorang murid, seorang fakir. Jadi fakir itu kan seorang murid yang kondisi kerohaniannya itu rada naik gitu. Bukan fakir-fakir yang versi fikih, bukan. Fakir yang versi ahli tasawuf, di mana mereka ini lebih tinggi derajatnya sedikit daripada seorang murid pemula. Idza tazawwajal faqir, setelah dan ketika seorang fakir, seorang murid itu nikah, ba'dal istiqsa, setelah dia maksimal, wal iksar, dan memperbanyak, minad dhura'ah, dari mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan mengadu sih, curhat lah sekurang-kurangnya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa doa, dan dia sudah maksimal dalam berdoa. Kemudian wa warada alaihi waridun minallah, kemudian ada katakanlah bisikan kerohanian tapi dari Allah Subhanahu wa taala, biiznin fihi, yang memberikan izin untuk nikah, maka fahwal ghayatu wan nihayah, maka itu adalah puncak. Ya, artinya buah dari kesabaran selama ini. Ya, dia berdoa sudah
ke Allah Ta'ala, beribadah sudah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian curhat kepada Allah Ta'ala, tirakatlah cek orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian datanglah izin, baik izin yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya atau kepada gurunya, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itu kalau sabar, ya. Tapi kalau nggak sabar, faida ajaza anis sabri ila urudil idni. Tapi kalau nggak sabar sampai diizini, wastan pada juhdahu fid du'a'i wad dhara'ah, faqad yakunu dzalika hazzuhu minallahi ta'ala. Barangkali itu memang bagian dari Allah Ta'ala. Wa yu'anu alaihi, dan dia dibantu oleh Allah Ta'ala bi husni niyatihi wa sidqi maqsadihi wa husni rajaihi wa i'timadihi ala rabbih. Tetap. Ya artinya datang izin atau nggak datang izin, tetapi ketika dia sudah maksimal dan sampai tenaganya itu habis untuk mencapai apa yang dia inginkan, ya udah nggak masalah, tetap meskipun pada posisi yang kedua habis kesabarannya, maka tetap di situ masih ada harapan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan nikahnya, gitu kan? Banyak kisah-kisah dari para ulama. Ya misalnya seperti siapa nih? Seperti Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, la yatimu nusukus syabbi hatta yatazawwad. Ibadahnya seorang pemuda itu tidak akan sempurna sampai dia nikah. Ibadahnya nggak akan sempurna kecuali dia nikah. Gitu. Kemudian ada siapa lagi nih? Sufyan bin Uyainah. Nah, seorang ulama ya, Sufyan bin Uyainah, yaitu salah satu dari gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kasratun nisa laisat minad dunya. Banyaknya istri itu bukan dari dunia. Karena nita. Kasratun nisa, ia cek Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan banyaknya perempuan, artinya banyaknya istri itu bukan dari dunia. Bukan termasuk cinta dunia, bukan. Kenapa? Lianna Aliyan radhiyallahu anhu kana azhada ashabi Rasulillah. Karena Sayyidina Ali itu adalah sahabat Nabi yang paling zuhud, yang paling membenci dunia. Ya kan? Dan wa kana lahu arba'u niswatin, istrinya 4. Tuh, 1. Yang kedua, wasab'a asyrata sariyatan, dan punya budak perempuan yang jumlahnya 17. Ah, 1, 2 udah kan? Tadi Ibnu Abbas ya kan? Sekarang Sufyan bin Uyainah. Yang ketiga, Ibnu Abbas lagi bilang, wa kana Ibnu Abbas yaqul, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Aduh, bahkan ada kisah ya, ada kisah. Ada seorang di zaman dulu, nabi-nabi terdahulu ya, ada umatnya nabi terdahulu, dia itu ibadahnya luar biasa. Sholat, zakat, kan? Kemudian tahajud, puasa, segala macam belah. Nah, informasi ini sampai kepada nabinya, gitu. Informasi ini sampai kepada nabi di zaman tersebut. Maka komentar dari nabi, ini marrajuliyah, dia adalah seorang laki-laki yang terbaik. Sebaik-baik laki-laki ya dia. Hanya saja, mana tadi? Laula annahu tarikun li syai'in minas sunnah. Seandainya saja dia itu bisa menjadi seorang laki-laki yang terbaik, seandainya jika dia itu tidak meninggalkan bagian dari sunnah. Apa itu? Nikah. Kemudian mana tadi? Fa namadzalika ilal abid fa ahammahu.
Nah, informasi tersebut didengar oleh ini belum ujuk-ujuk nikah, enggak. Informasi tadi itu sampai kepada ahli ibadah tadi. Saya nggak bisa nih menjadi orang yang terbaik. Saya nggak bisa menjadi orang yang terbaik. Bikin galau, fa'ahamahu, bikin galau itu informasi ya. Nah, faqala matang fauni ibadati wa ana tarikus sunnah. Berarti ibadahku selama ini nggak manfaat dong buat diri saya, karena saya sendiri telah meninggalkan sunnah kesunahan. Faja'an nabiyyu alaihi salam fasa'alahu. Kemudian datanglah Nabi pada zaman tadi. Faqala, iya benar apa yang kamu ucapkan. Innaka tarikun at-tazawwuja. Sungguhnya engkau itu adalah seseorang yang meninggalkan nikah. Maka kata laki-laki, faqala ma taraktuhu li anni uharrimuhu. Ya sebenarnya saya ini tidak menikah, saya tidak menikah lantaran saya mengharamkan nikah, bukan. Wa ma mana'ani minhu illa anni fakirun, dan tidaklah saya itu mencegah diri atau menghalangi diri dari nikah kecuali karena annani fakirun, karena saya adalah orang fakir, orang nggak tegablek duit. La syai ali. Tidak ada tegablek duit bapet masakat. Wa ana iyalun 'alan nas, sementara saya ini memberikan beban kepada banyak orang. Yut'imuni hadza marratan wa hadza marrah, saya dikasih makan oleh orang lain. Kadang si fulan ngasih saya makanan, kadang si fulan ngasih saya makanan. Fa akrahu an atazawwaja bimra'atin a'duluha. Maka saya tidak suka untuk menikah dengan seorang perempuan yang saya bikin dia itu susah. Au urhikuha juhdan, atau saya menambah beban dirinya. Faqala lahun nabi wa ma yamna'uka illa hadza. Naam. Qala. Nah, kata Nabi itu, dan tidaklah apakah yang mencegah dirimu untuk tidak menikah itu ini? Ya, cuman ini doang. Oke. Faqala ana uzawwijuka binti. Nah, udah sekarang saya nikahkan kamu dengan anak saya. Gitu. Jadi Nabi tersebut menikahkan laki-laki itu kepada anaknya. Fazawwajahun nabiyyu alaihi wassalam ibnatahu. Nabi saya. Nabi terdahulu ngaran jadi ya. Nabi terdahulu aja ini. Ya intinya gitulah. Jadi kalau melihat kepada biografi para ahli sufi, ya kan, mereka itu tetap menikah. Ya cuman kan memang tadi kembali kepada kesabaran. Atau siapa Syekh Abdul Qadir Jailani aja nunggu selama 21 tahun dari semenjak awal pesantrennya, dari umur 17 tahun. Kalau kita piraku lebih kurang lebih ini dari itu, ya artinya kesabaran harus ditanamkan dalam diri kita, kan? Oke, ya intinya tidak boleh seorang itu memaksakan atau mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sebuah ibadah yang tidak diwajibkan oleh syariat. Kenapa? Ya karena dia tidak akan dibantu oleh Allah Ta'ala, karena dia tidak masuk di bawah perintahnya syariat, ya kan? Fa innahu ta'ala madha minal ma'unata illa liman huwa tahta amrihil masyru' ala alsinatihi ala alsinati rusulih. Ya karena Allah Ta'ala tidak menjamin pertolongan kepada seseorang yang berada kepada seseorang kecuali dia itu berada di dalam perintah syariat melalui lisan-lisan rasulnya. Makanya bisa dikatakan nafsu yang samar gitu ya. Betul. Kita memaksakan mewajibkan diri sunnah. Betul. Nafsu yang samar. Terus di sisi lain karena dia tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, sehingga dia tidak bisa continue dalam melaksanakan itu. Makanya dalam sebuah ayat, waruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dulu kalau Bani Israel dari kalangan para pendeta-pendetanya itu sengaja mewajibkan diri untuk tidak menikah. Itu kan, dia wajibkan itu. Ma katabnaha alaihim, yang kami tidak wajibkan, kata Allah Ta'ala. Kecuali tujuannya adalah ibtigha'a mardhatillah. Ibtigha'a ridwanillah, kecuali menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Tetap pada akhirnya
fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan. Sehingga pada intinya semua kebaikan itu bagaimana langkah ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruknya seorang manusia itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak diwajibkan oleh syariat. Berarti mewajibkan diri untuk berpuasa, ini mewajibkan ya, mewajibkan diri sendiri untuk berpuasa selama sekian tahun misalnya, atau mewajibkan tahajud dan seterusnya. Ya kecuali ini bukan di dalam ranah hikmah gitu ya, atau syarat ya. Kalau syarat atau hikmah kan beda deh nama. Nah, artinya dia mewajibkan dirinya sendiri, bukan atas dasar apa-apa, tapi dasar hawa nafsu, keinginan diri, sehingga masuknya ya syahwat. Hal yang seperti itu, ya, nggak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Itu kisarul amal, wallahu ta'ala a'lam. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan nih. Maka diantos pertanyaan. Beraku awal ya tadi nanya. Jadi ketika kita mewajibkan diri yang bukan diwajibkan oleh yang maha kuasa, itu bisa dikatakan nafsu yang sama. Betul. Jadi janganlah. Dan juga alasan saya belum nikah bukan alasan saya. Sarah jangan ibadah tadi aja. Siap. Tanya. Pertanyaan deh, tanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kalau para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ta'lim nafla intifa' dzakara tazkir wal ifadah wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wa syihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadinihi wa ala qurniyatin salihah wa ala manawabihi aslahuna salihun wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala al-imam Abul Qasim al-Kusyairi rahimahullahu taala. Qala ngendika sapa al-imam Abul Qasim al-Kusyairi rahimahullah, la yang bagi ora sayukyan li muridin kedua murid apa an yu'ahida, apa yang to gawe perjanjian sapa murid Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ala fi'li syai'in yang atase gawe suwiji-wiji mimma saking barang lam yukallifhu kang ora ngwajibaken ing ma sapa Allah Ta'ala bihi kelawan ma. Fa inna fi makruhati syariati mangko temenestuhne iku tetep ing dalem pira-pira perkara makruhi syariat ma utawi barang yugni kang nyukupi apa ma anzalika saking mengkono-mengkono malam yukallifhu Allah Ta'ala. Sumainahu mangko temen setuhune kelakuan iku qatla yu'anu
iku terkadang ora den tulung sapa murid alama ing atase barang ahada kang gawe perjanjian sapa murid robbahu ing pangerane murid alaihi ing atase ma nindalika saking mengkono-mengkono ma ahada robbahu di adami dukhulihi krana ora manjingi ma tahta syar'ihi ing dalem sangisore syariate Allah al asli kang asli. Fainahu mangko temen setuhne Allah taala iku madhamina orang ngejamin sapa Allah al maunata ing pertolongan illa kecuali liman kedue wong huwa yauman iku tahta amrihi iku tetep ing dalem sangisore perintah Allah al masyru'i kang den syariataken ala alsinati rasulihi ing atase pira-pira lisan rasul-rasule Allah. Fil Qur'anil Azim lan iku tetep ing dalam Al-Qur'anul Azim wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Wa ruhbaniyatan lan ing sifat kependetaan ibtada'uha kang padha gawe anyar sapa Yahudi ing ruhbaniyah ma katabnaha ora ngwajibaken sapa kita ing ruhbaniyah alaihim ing atase wong Yahudi illa ibtigha'a angin ing ngarep-ngarep ridwanillahi ing ibtigha'a ridwanillah ing nyuprih keridwane Allah fama ra'auha mangko ora ngreksa sapa Yahudi ing ruhbaniyah haqqa riayatiha kelawan sebener-benere pangreksa ruhbaniyah. Fal khairu mangko utawi kebagusan kulluhu yaskabi khairiku fi qadamil ittibai ku tetep ing dalem langkah ittiba anut wasyarru lan utawi kealanan iku fil ibtidai iku tetep ing dalem gawe anyar atau bid'ah. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.